سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adad ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amin ya rabbal masyi kama majma'il maulid yujallil qurub da waqt taubatik ya asi idha batatu da waqt aubatik ya syarif idha bata'u da jama' la syak tughfar bihi jami'at dunub. Tidak ada duanya perkumpulan yang di situ dibacakan sejarah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan menghilangkan gelisah, akan menghilangkan kesumpekan. Ini adalah waktu bagi orang pendosa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah waktu bagi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perkumpulan ini tidak diragukan, pasti dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal. Itulah syair karangan dari Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang baru saja maulidnya kita baca. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan tamu istimewa kita pada malam hari ini memperingati maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Mukarram Da'i ilallah Al-Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Jufri mata'amallah biduli hayati. Mudah-mudahan sehat walafiat, Allah panjangkan umurnya, Allah lancarkan dakwahnya, Allah lancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan guru mukri yang ulun muliakan beserta para guru yang hadir, Ustadz Kabrawi, semua tanpa mengurangi rasa hormat ulun lawapian, para tokoh ketua masyarakat yang hadir, mudah-mudahan seberataan sehat walafiat, panjang umur. Wabil khusus yang lagi ulang tahun, mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Pimpinan kita Haji Narto, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya sehat walafiat, selalu diberkahi dalam usianya, diberkahi dalam rezekinya, dilancarkan semua usahanya, Allah naikkan semua bisnisnya sehingga bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, dan dijadikan keluarganya keluarga yang bahagia, anak-anaknya anak-anak yang soleh yang terus memperjuangkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Semua keluarga besar WPR yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hadirin hadirat masyarakat asam-asam yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, malam hari ini adalah malam kita mendapatkan ridhonya Allah, malam kita mendapatkan ridhonya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita tahu daripada makna hadirnya kita malam hari ini, maka kita akan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengungkapkan kegembiraan kita, karena waktu malam hari ini adalah waktu yang sangat bernilai bagi mereka yang sudah tidak ada di dunia ini. Mereka yang sudah berada di alam barzakh,
Jika bisa mereka kembali ke dunia, mereka berani membeli duduknya kita pada malam hari ini dengan dunia dan seisinya. Sedangkan kita yang masih hidup, Allah berikan suatu kenikmatan terbesar bagi kita. Kita duduk bersama, kita zikir bersama, kita sholawat bersama, kita qasidah bersama, kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ini semua suatu kenikmatan yang nanti setelah kita meninggal dunia, kita baru tahu kadar dan nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Apalagi hadirnya kita di sini tergerak karena wujud syukurnya kita kepada baginda Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nggak bisa kumpul malam hari ini. Berkat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mendapatkan nikmatnya Islam, sehingga kita mendapatkan nikmatnya iman. Ini yang perlu kita syukuri. Sehingga jika kita mendengar ayat Quran, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung jumlah nikmat Allah nggak sanggup. Semua nikmat yang ada kita hitung nggak sanggup. Karena apa? Jika kita bersyukur dengan nikmat yang Allah beri, syukurnya kita ini perlu kita syukuri kembali. Karena semua pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Sahal mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau hitung-hitung nikmat Allah nggak bakal sanggup. Nikmat terbesar dari Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasul min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kana min qablu lafi dhalalin mubin. Aku telah berikan kepadamu kenikmatan yang besar. Nikmat Itba'atha bihim rasul, ketika Allah utus seorang utusannya Nabi Muhammad SAW, mengajarkan kepada kita isi daripada Al-Quran, menyucikan jiwa kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajarkan kepada kita kitab, mengajarkan kepada kita hikmah, mengajarkan kepada kita menjadi manusia yang diridhoi, manusia yang selamat dunia hingga akhirat. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dulu kita nggak paham apa-apa. Kita nggak tahu cara birrul walidain, bakti lawan kuitan nggak paham. Zaman jahiliyah kita nggak tahu cara didik anak, kita nggak tahu cara didik istri, kita nggak tahu cara memuliakan perempuan, kita nggak tahu cara berdagang yang baik, kita nggak tahu segalanya, sehingga Allah utus seorang utusannya, bukan dari golongan malaikat, bukan dari golongan jin. Kalau dari golongan malaikat kita bisa alasan, itu kan malaikat, kami manusia. Kalau dari golongan jin kita bisa alasan, kita beda jenis. Min anfusihim, dari golongan mereka sendiri, manusia. Ya nikah, ya punya anak, ya berdagang, ya tidur, bangun tidur, ya ke pasar, ya bekerja, ya bercocok tanam, ya menjabat menjadi pemimpin, yang mengatur kota Madinah, ahli arsitek, ahli ekonomi, ahli segalanya, Rasul, panglima perang, jenderal tertinggi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan semua sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga riwayat dari Abu Darda, beliau mengatakan, laqad tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi sama ta'ir yatir bi janahihi illa wa qad dzakarana minhu ilman illa wa qad dzakarana minhu ilman. Riwayat dari Abu Darda mengatakan, sungguh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan kami, namun tidak ada satupun di langit burung yang terbang menggunakan kedua sayapnya kecuali Nabi telah mengajarkan ilmunya kepada kami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa zadahu fi riwayatih, ditambahkan dalam riwayatnya, Rasul mengatakan, wa ma yuqarribu abdu minal jannah wa ma yubaidu minan nar illa laqad dzakartu lahu. Dan tidaklah sesuatu yang bisa mendekatkan manusia ke surga dan sesuatu yang bisa menjauhkan manusia dari neraka kecuali aku, Nabi Muhammad, telah menjelaskan semuanya secara gamblang. Ini halal, ini haram, ini yang bujur, ini yang salah, dijelaskan semua sama Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sehingga kena di hari kiamat, ketika kita semua sudah meninggal, dan itu awal kehidupan. Kadang orang salah paham, dikira kalau kita meninggal dunia itu akhir dari segalanya. Ada, dunia itu cuma singkat. A'maru ummati baina sittin wa sab'in wa aqall man tawaza dzalik. Umur umatku 60, 70 dan dikit yang lebih dari itu. Dan setelah kita meninggal, kita akan pindah ke alam berikutnya yang masih panjang dan jauh perjalanan yang menuju kepada Allah. Alam barzakh. Dalam kubur, dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab, ditimbang, dimizan, disirat, dihaud. Dan Nabi mengatakan kepada kita, aku tunggu piang seberatakan di haud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aku tunggu piang berada di haud. Sehingga ini mencerminkan kata Rasul, hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum. Hidupku bermanfaat gasan piang, setelah aku meninggal juga bermanfaat gasan piang. Nabi hidup bermanfaat, Nabi meninggalkan kita bermanfaat untuk kita. Nabi tidak mati, Nabi tidak meninggal, Nabi hanya berpindah. Beliau menunggu kita berada dalam haudnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di antara kita ada yang dibangkitkan di padang mahsyar nggak bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua bisa memandang wajah Rasulullah. Di antara kita ada yang beralasan nggak paham, nggak tahu tentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu semua nggak akan diterima. Bukankah mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran? Yang mana Al-Quran ini kalau diturunkan di gunung, itu gunung jadi khusyuk dan jadi pecah. Yang mana Al-Quran itu kalau dijelaskan dengan tinta seukuran laut, itu akan habis. Meskipun didatangkan lagi laut berupa tinta untuk menjelaskan isi Al-Quran, akan habis dan belum sanggup untuk menjelaskan satu ayat. Yang mana jika malaikat dan jin dan manusia berkumpul jadi satu untuk membuat satu ayat yang serupa dengan Al-Quran, nggak bisa. Ini mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Sampai sekarang masih ada di rumah kita, masih ada di lemari kita, tapi kita jarang membacanya. Kita lebih ketujuh baca WhatsApp. Bahari bubuhan kami, amun guring itu sungsur. Jam 9, jam 10 matikan lampu, guring, bujur kan? Wah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, jam 10 masuk kamar, itu nggak guring, 2 jam dulu dia buka WhatsApp, buka Instagram, buka Facebook. Nah, tersita waktu, nggak baca doa, nggak baca Quran, lebih sering membawa handphone kemana-mana dan nggak capek makanya untuk melihat handphone, nggak capek untuk membaca berita-berita baik yang jujur ataupun yang kada, kuat. Tapi sekali baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, 1 ayat 2 ayat, matanya langsung terlelap, ngantuk, berat. Karena apa? Karena kita kurang tahunya tentang kemuliaan dan keistimewaan dan kebesaran yang kita baca. Dari siapa yang kita baca? Kawan siapa yang kita baca? Mukjizat terbesar
Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sehingga kalau kita nggak pernah ingat, nggak pernah baca Quran, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kita dibangkitkan hari kiamat buta. Ya Rabbi mahasyatani a'ma wa kuntu basira. Kenapa ya Allah aku bangkit hari kiamat buta? Dulu ketika di dunia aku hidup, kok sekarang aku buta ya Allah? Kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Karena engkau ketika di dunia sudah diberi Al-Quran, diberi ayat-ayat Allah, tapi engkau nggak mau tahu. Di hari ini kami pun nggak mau tahu dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka peringatan-peringatan Maulid seperti ini sangat penting bagi kita dan anak-anak kita. Kumpulkan mereka, ajak mereka hadir. Yang terpenting adalah petik pelajaran tentang baginda Muhammad SAW. Siapa sosok Rasulullah? Jangan sampai anak kita mengidolakan sosok yang lain. Lebih hafal keluarga-keluarga artis, bahkan diantaranya bukan muslim. Yang di dunia artis itu nggak kenal sama kita, apalagi di akhirat kelak bisa membantu kita. Mustahil. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sebelum kita dilahirkan, beliau sudah mendoakan dan memikirkan kita. Kalau kita mengidolakannya, pasti Rasul akan menggapai tangan kita di hari kiamat. Pasti Rasul akan mengenal kita. Kita sering sholawat, pasti Rasul pinandu lawan muka kita satu persatu. Dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan, "Ma min ahadin yusallim alayya illa raddallahu alayya ruh hatta arudda alaihi salam." Kata Nabi, tidaklah setiap orang itu bersolawat dan mengirimkan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salamnya satu persatu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gak perlu kita di dekat Madinah sana baru kita merasa dekat sama Nabi. Dimanapun, meskipun kita jauh berada di kampung kita, kalau hati kita itu yang tasil bersambung dengan Rasul, dimanapun Rasul tahu siapa di antara umatnya yang rancak mengirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi, salawat yang bisa menggabungkan ruh orang yang selalu berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sehingga disebutkan di dalam kitab Syifa, Al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala tahu kepada hamba-hambanya. Allah paham kepada makhluknya kalau kita hamba yang lemah, hamba yang gak sanggup untuk berkhidmat, beribadah sesempurna mungkin kepada Allah, karena kita tempatnya salah dan lupa. Allah tahu kelemahan makhluknya. Allah turunkan sosok gambaran kekasihnya berwujud baginda Muhammad. Allah jadikan taat kita kepada Nabi Muhammad sama taatnya kepada Allah. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Allah berfirman, siapa yang taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ati Allah wa Rasul, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, ikuti Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepadamu. Enggak ada jalan lain kecuali mengumpati mengikuti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mengumpati mengikuti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti segala yang diperintahkan oleh Allah dan mengikuti segala syariat yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di samping melakukan yang wajib, sholat 5 waktu, puasa, zakat, tambahkan sunnah. Sahabat Bahari, amun bubuhan sahabat Rasul meninggalkan sunnah, mereka sedihnya minta ampun. Hanya meninggalkan sunnah, bukan menggawe maksiat. Mereka sedih karena ini yang dipakai sama Nabi Muhammad, mereka tinggalkan. Kita jarang sekali melakukan sunnah, bahkan yang wajib kadang masih bolong. Kalau kita sudah meremehkan yang sunnah, ditakutkan kita akan terjerumus ke yang makruh. Semakin rancak sering kita melakukan yang makruh, ditakutkan kita terjerumus ke yang haram. Kalau sudah terbiasa melakukan yang haram, ditakutkan iman kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang lahir di keluarga muslim meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Berapa banyak orang yang lahir di keluarga non muslim, di akhir hayatnya dia mengucapkan syahadat dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sehingga hadirat rahimahullah, tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin dan merasa aman dirinya dari meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tak ada satupun yang bisa menjamin. Jika kita melihat orang itu meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah, itu suatu kenikmatan dan cita-cita terbesar yang didambakan oleh setiap manusia. Jika kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan ingin kita itu menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikuti Nabi Muhammad SAW, ikuti sunnah-sunnahnya. Kalau sudah sering kita melakukan sunnahnya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Kalau hambaku sudah sering melakukan sunnah Nabi Muhammad, aku akan cinta kepadanya. Kalau sudah dicintai oleh Allah, fa idza ahabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yaduhu alladhi yabtishu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha wa idza da'ani la u'tiyannahu wa idza sta'adani la u'idannahu. Kalau Allah sudah cinta, Allah akan jaga pandangannya, Allah jaga telinganya, Allah jaga tangannya, Allah jaga kakinya dalam ketaatan, dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Jika dia berdoa, aku kabulkan. Jika dia memohon perlindungan, aku lindungi, hingga akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, dalam peringatan Maulid ini kita harus lebih kuat lagi silah hubungan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita pelajari bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW, karena tidak ada satupun manusia di bumi ini yang bisa menyandingi semisal ataupun seperti dalam satu sifat yang ada sosok pada diri Nabi Muhammad SAW. Tak ada satupun, tak ada satupun. Semua akhlak yang baik, semua adab yang baik itu sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Wa ma fil babi min akhlaqin mahmudillah illa wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa talaqa min zairil wujud. Tidak ada satupun akhlak yang baik dari seluruh manusia. Semua yang ada itu semua timbulnya, sumbernya dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ilmu satupun di dunia ini kecuali sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita melihat seorang wali, melihat seorang guru, melihat seorang siapapun yang memiliki keilmuan yang tinggi, memiliki akhlak yang baik, memiliki adab yang baik, semua sumbernya ada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kuatkanlah kita irtibat silahnya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah selepas kita pulang dari tempat ini, kita semakin penasaran dan semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita penasaran sama Nabi, kita gali tentang sejarah Nabi, itu nggak akan bosan. Itu akan semakin kita itu akan semakin penasaran dan akan semakin cinta. Beda kalau kita penasaran sama orang lain. Kalau kita penasaran sama fans kita, idola-idola kita manusia biasa, semakin kita dalami, semakin kita cari sesuatu yang ada pada dirinya, akan timbul satu kejelekan sifat manusiawi yang melemahkan cinta kita kepada yang kita idolakan, manusia biasa. Tapi kalau Nabi Muhammad, billahi karir dzikra wasmi Muhammadin kama tuziha anil qulubi. Demi Allah,
Kalau engkau cari terus, engkau ulang-ulang terus pembacaan sejarah sifat Nabi Muhammad SAW, itu semua penyakit-penyakit hati kita itu akan hilang. Kotoran-kotoran hati kita akan hilang, sehingga hati kita bersih, sehingga semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah tambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Allah kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selepas kita pulang dari sini, Allah berikan hidayah kepada kita, Allah berikan hidayah kepada anak-anak kita, Allah berikan hidayah kepada putra-putri kita, Allah beri hidayah kepada tetangga-tetangga kita, Allah beri hidayah kepada saudara-saudara kita, hingga mereka semua mendapatkan kenikmatan, mendapatkan suatu kelezatan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa tuqdina biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka ila a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal hayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al-mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum.